Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Norafian Panji Susatya, mahasiswa KKN PPM UGM Unit 2 YO 292, Suryo Deningratan, Mantri Jerun, Kota Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu program kerja saya, yaitu urban farming. Urban farming adalah suatu kegiatan bercocok tanam atau bertani di wilayah perkotaan. Urban farming merupakan pemanfaatan ruang terbuka menjadi lahan hijau untuk menghasilkan produk pertanian. Sehingga jika pertanian biasanya dilakukan di wilayah pedesaan, urban farming ini memungkinkan pertanian untuk dilakukan di wilayah perkotaan, misalnya di area pemukiman penduduk. Tempat untuk menerapkan urban farming misalnya di pekarangan rumah, balkon, atap rumah, lahan di area pemukiman, atau area perkantoran. Urban farming merupakan aktivitas pertanian di dalam atau di sekitar kota yang melibatkan keterampilan, keahlian, dan inovasi dalam budidaya pengolahan makanan bagi masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan, lahan-lahan kosong guna menambah gizi, meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan keluarga, serta memotivasi keluarga untuk membentuk suatu kelompok pertanian guna untuk membangun dirinya sendiri agar lebih mandiri dan maju, serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor non-formal. Beberapa tanaman yang umum dibudidayakan dalam urban farming yaitu sawi, kangkung, bayam, dan pakcoy. Untuk tanaman rempah seperti jahe dan serai. Umbi-umbiannya seperti singkong dan ketela. Untuk buah-buahan juga bisa seperti cabai, tomat, anggur, dan mentimun. Untuk di lahan yang lebih luas, urban farming juga bisa diterapkan untuk budidaya ikan atau peternak ayam. Untuk metodenya urban farming sendiri itu ada 4, yaitu hidroponik, vertikultur, aquaponik, dan wall gardening. Ya, ini berikut penampakan dari hidroponik yang menggunakan pipa paralon. Ya, ini contohnya dari vertikultur menggunakan botol bekas, pipa paralon, dan bambu. Ciri-ciri dari vertikultur yaitu bentuk susunan tanamannya yang secara vertikal atau bertingkat ke atas. Ya, ini untuk bentuk aquaponiknya. Jadi ini seperti pemberdayaan tanaman dan ikan. Dan ini wall gardening, mirip seperti vertikultur, namun untuk wall gardening ini nempel di dindingnya. Pentingnya urban farming. Yang pertama itu menjawab krisis ruang terbuka hijau. Masifnya pembangunan di perkotaan menyebabkan tergusurnya ruang-ruang terbuka hijau. Hilangnya ruang terbuka hijau sangat mempengaruhi kestabilan ekosistem lingkungan, sekaligus meningkatkan polusi yang mana berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat kota. Kucak urban farming lantas menawarkan solusi dengan menciptakan lahan terbuka hijau di tengah padatnya bangunan perkotaan. Yang kedua yaitu menjaga ketahanan pangan. Proses urbanisasi yang menyebabkan tingginya laju pembangunan turut mengeliminasi keberadaan lahan pertanian di perkotaan. Permintaan akan bahan makanan yang tidak tercukupi akan menyebabkan inflasi harga. Jika terus dikembangkan, urban farming dapat diproyeksikan untuk mencukupi ketersediaan bahan makanan dan memperkuat ketahanan pangan kota itu sendiri. Selain memerlukan kesediaan masyarakat, hal ini juga memerlukan andil pemerintah dalam menyediakan regulasi khusus terkait urban farming. Yang ketiga yaitu urban farming untuk pemberdayaan masyarakat. Selain mendekatkan diri dengan alam, urban farming juga dapat merekatkan hubungan sosial antara para penggiatnya. Urban farming dapat menguatkan rasa kebersamaan dan menciptakan budaya gotong royong dalam lingkungan masyarakat kota. Urban farming juga dapat menunjang kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri melalui pemasaran hasil panen urban farming secara mandiri. Selanjutnya yaitu potensi urban farming di masa depan.
Menurut Werk, sebuah penelitian yang dilangsungkan oleh profesor dari Arizona State University, yaitu Mate Georgescu, mengungkapkan bahwa jika implementasi urban farming dilakukan secara penuh di setiap kota besar dunia, maka urban farming berpotensi menghasilkan 180 juta ton bahan makanan selama setahun. Urban farming juga berpotensi menghemat 15 miliar kilowatt per jam untuk pemakaian energi yang dikonsumsi oleh dunia selama setahun dan menghasilkan 170.000 ton nitrogen ke udara, yang sama artinya dengan mencegah turunnya 50 juta meter kubik limpasan badai yang kerap mencemari sungai dan saluran air bersih. Ya, selain bermanfaat, urban farming juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif ini akan muncul apabila penerapan urban farming tidak dilakukan secara baik dan optimal. Salah untuk dampak negatif urban farming yaitu diantaranya adalah meningkatnya polusi udara, suara dan udara, banjir, serta pemborosan energi terutama air. Kelalaian dalam merawat perkebunan urban farming juga dapat menyebabkan berkembangnya spesies nyamuk yang menyebabkan penyakit malaria. Selain itu, meskipun urban farming memiliki potensi yang menguntungkan jika terus dikembangkan secara luas, hasil pangan dari urban farming saat ini masih jauh dari memenuhi kebutuhan pangan masyarakat kota. Komoditas yang dihasilkan urban farming masih terlampau jauh dari hasil pertanian di pedesaan. Hal ini berkaitan dengan minimnya pemanfaatan lahan di perkotaan, lemahnya ketahanan finansial para penggiat urban farming, dan dalam praktiknya, kegiatan urban farming masih sangat bergantung pada kesukarelaan warga. Ya, berikut tadi adalah penjelasan saya mengenai program kerja saya, yaitu urban farming. Apabila masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Untuk lebih jelasnya bisa kontak saya melalui WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.